Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Chandra Karisma akan menjelaskan tentang pengertian ekologi. Pengertian ekologi ialah kajian tentang bagaimana tamanan, binatang, dan organisme lain saling berhubungan satu sama lain. Ekologi di sini berasal dari kata Yunani, oikos, yang berarti rumah. Ekologi juga berarti kajian tentang kelimpahan dan distribusi organisme. Seorang ahli ilmu lingkungan hidup mencontohkan mungkin mencoba untuk menemukan mengapa satu spesies, satu kodok itu sangat jarang ditemukan, atau mengapa pohon cemara dalam satu hutan yang lembab. Ekologi dibagi menjadi dua. Satu, autokologi yang membahas pengkajian individu organisme atau individu spesies yang penekannya pada sejarah-sejarah hidup dan kelakuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dua, sinekologi yang membahas pengkajian golongan atau kumpulan organisme yang bersosiasi bersama sebagai satuan. Kasih ekologi. Di sini yang berperan utama ialah manusia. Nah, kegiatan-kegiatan ini seperti perkembangan penduduk, industri pembangunan jalan, dan pembangunan hutan. Manusia dengan kelebihannya yang mempunyai akal dan pikiran dalam kemajuan teknologi ini merasa makhluk yang paling berkuasa di alam ini. Aplikasi ekologi dalam arsitektur landscape yang ditemukan oleh Zain Rahmat pada 1981 tentang landscape. Landscape sendiri di sini adalah wajah dan karakter lahan bagian dari muka bumi ini dengan segala kegiatan kehidupan dan apa saja yang ada di dalamnya, baik bersifat alami dan non-alami. Nomor 2, arsitektur landscape adalah masalah bidang ilmu dan seni yang mempelajari pengaturan ruang dan masa di alam terbuka dengan mengkomposisikan elemen-elemen landscape alami maupun manusia beserta segenap kegiatannya. Nomor 3, yang terakhir, arsitek landscape adalah insane profesional yang dapat pendidikan akademi dan universitas dalam bidang ilmu dan seni arsitektur landscape dan aktif dalam kegiatan perancangan landscape, perancangan tapak atau perancangan landscape. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan ekologi yang tercipta dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sendiri terbagi menjadi 3 tipe, yakni yang pertama akuatik atau air, yang kedua terestrial atau darat, yang ketiga buatan. Ekosistem akuatik sendiri terbagi menjadi pertama ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem muara, ekosistem air sungai, ekosistem pantai, ekosistem lamun, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Kemudian ekosistem terestrial atau darat. Tentunya kita sudah tidak asing karena dulu waktu SMA kita sudah mempelajarinya, yaitu ada hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, tundra, dan batu gamping. Sementara ekosistem buatan sendiri yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari ekosistem ini adalah irigasi sawah, perkebunan kelapa sawit, dan perumahan, desa atau kota. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam ekosistem. Ekosistem sendiri dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen biotik dan juga abiotik. Nah, komponen abiotik sendiri adalah komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk tak hidup atau
benda mati yang meliputi ada tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu atau temperatur. Untuk komponen biotik, itu komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup yang meliputi tubuh, hewan, dan manusia, tumbuhan. Berdasarkan perannya, komponen biotik dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Kalau kita membahas tentang apa itu produsen, produsen adalah makhluk hidup yang dapat memberi makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Contohnya, tumbuhan hijau. Semua tumbuhan hijau adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan menggunakan makanan yang dihasilkan produsen, baik secara langsung atau tidak langsung. Contohnya adalah manusia dan hewan. Berdasarkan tingkat konsumen dibedakan menjadi 4, yaitu konsumen 1 primer, konsumen 2 sekunder, konsumen 3 tersier, dan konsumen puncak adalah konsumen terakhir. Pengurai disebut juga produsen adalah jasad renik yang dapat mengurai makhluk lain menjadi zat hara. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nafifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu pengertian komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas dibagi menjadi 2, yaitu komunitas perairan yang terdiri atas populasi dan berbagai jenis organisme yang seluruh anggotanya hidup di dalam air, baik di air tawar, air payau, atau air laut. Yang kedua yaitu komunitas yang terdiri atas populasi organisme yang seluruh hidupnya terdapat di atas daratan. Komunitas ini dapat dibedakan atas komunitas daratan berair seperti hutan rawa, hutan mangrove, dan habitat daratan yang kering. Yang kedua yaitu individu dan populasi. Individu dan populasi yaitu individu berasal dari kata bahasa Latin in, artinya tidak, dan dividus dapat dibagi. Jadi individu merupakan bagian organisme kehidupan yang tidak dapat dibagi lagi masing-masing unit yang disebut dengan individu. Populasi dapat diartikan sebagai kelompok individu sejenis yang menempati ruang dan waktu tertentu. Penentuan atau penggolongan spesies dalam populasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara taksonomi, yaitu spesies yang ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, baik secara evolusi maupun sejarah nenek moyangnya. Berdasarkan peran atau fungsinya, yaitu menentukan spesies berdasarkan pada kesamaan perannya di dalam lingkungan hidup. Individu populasi memiliki ciri-ciri di antara lain sebagai berikut, yaitu densitas atau kerapatan atau kepadatan, angka kelahiran, angka kematian, genetik, struktur umum, dan potensi biotik. Yang poin C yaitu lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang hidup tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Setiap individu akan selalu berhubungan dengan individu yang lain, yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam suatu populasinya atau individu dari populasi lain. Interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.